karena selalu menuntun kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita bisa dapat mengikuti apel di pagi hari ini bersama-sama. Untuk itu, lewat apel ini, ASN angkat tangan. ASN angkat tangan. ASN angkat tangan. Turunkan tangan. Bapak Ibu pimpinan OPD sudah lihat? Sudah lihat? ASN kurang. ...845 masa kepemimpinan saya semua ada di ibu kota kabupaten. Ke distrik mungkin mereka yang distrik-distrik, terus mungkin ditambah dengan guru dan medis dari luar yang bertugas dan honorer di distrik-distrik. Tapi di kabupaten ini ASN dari formasi 2018 kebanyakan di ibu kota kabupaten, semua OPD ada semua. Oleh sebab itu pimpinan OPD harus betul-betul tegakkan disiplin itu kepada ASN. Masa honorer yang jadi contoh untuk ASN terbulak-balik dapat gaji terus tunjangan, berdosa tidak? Saudara ASN dalam sumpahmu mengabdi kepada negara dan bangsa mana? Mana? Kredit banyak, ikat leher, bisa double-double. Masih dari CP kayak baru terima SK, CP kredit, SK kredit. Kaget begini di daftar gaji, nihil. Sudah membuat tidak masuk kerja. Ini aneh tapi nyata. Bisa kredit 2 bank. Ini saya tekankan untuk Papua ya. Papua secara keseluruhan. Mau ke kantor, tidak ada uang bensin. Marah pimpinan, loh, kamu PNS kok. Kita belajar. Kita harus belajar. Ini negeri kita. Saya senang kalau bilang di negeri kita, saya senang. Tunjukkan jati dirimu sebagai anak negeri. Saya mulai pesankan, selagi saya jadi PNS, PLT Sekda, tidak ada demo untuk merusak fasilitas Pemda yang ada. Sudah dengar? Itu tindakan yang tidak terpuji di negeri ini. Saya dulu orang tua saya menyelesaikan masalah pembunuhan. Aman. Aman. Ini pembunuhan. Aman. Seketika dia meninggal, dia bilang saya punya utang cuma 1. Saya panggil orang tua dari atas untuk pelucutan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu adalah utang saya. Banyak orang tua yang ikut, banyak yang ditangkap dan hilang jejak. Ini kisah nyata yang orang tua tinggalkan kepada saya. Tidak ada harta kekayaan, kain timur kah, senjata diri, tidak ada yang dia tinggalkan. Cuma pesan itu saja. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Seketika dia mengakhiri hidupnya, dia suruh kami anak-anak telepon dan Ramil Kapolsek sudah lengkap di rumah, bersalaman dengan orang tua saya.
direktur perusahaan waktu itu Pak Mores, itu dia yang terakhir. Tuhan, sudah ada keamanan di rumah saya, anak dan istri saya terlindung. Saya mau minta pamit. Ini kisah nyata yang saya lihat sendiri. Dan kami anak-anak rasa puas. Oleh sebab itu ke depan, pintu saya terbuka. Untuk honorer, pintu saya terbuka. Kita duduk mau bicara. Jangan sewenang-wenang lakukan. Ini benda mati loh. Ini benda mati. Siapa ingat waktu pertama saya diperkenalkan, PNS Manokwari Selatan dan honorer Manokwari Selatan ada di pundak PLT Sekda. Siap Bapak. Saya akan tegas. Saya senang keluarga bilang kita harus jadi tuan di negeri sendiri. Saya senang. Tapi kalau ibarat seperti ini percuma. Kita pakai apa? Tai lempar kita wajah sendiri. Di OPD honorer saja yang aneh. Itu yang pertama. Yang tadi dititipkan oleh Bapak Bupati menyangkut apa langkah yang diambil oleh Badan Kepegawaian dengan pengambil kebijakan untuk 6 distrik maupun di ibu kota kabupaten, itu adalah kewenangan Bupati. Saya sebagai PLT Sekda, saya tinggal tunggu perintah dan menyampaikan. Nah, apapun sisa daripada yang pembagian itu dikembalikan dari BKD kepegawaian, kembalikan ke pengambil kebijakan. Nanti sampaikan kepada orang tua dari 6 distrik, langsung mau ini jangan ke BKD, tetapi langsung bertemu, jumpa dengan pengambil kebijakan. Di negeri ini cuma tunggal, adalah Bapak Bupati. Wakil dan Sekda itu bukan pengambilan kebijakan. Supaya paham. Nah, itu titipan. Badan Kepegawaian lewat apel di pagi hari ini, saya mau menyampaikan bahwa honorer untuk 6 distrik yang di atas 45, Bapak koreksi baik-baik. Tidak, itu aturan. Tidak bisa masuk P3K. Ada solusi lain sesuai dengan petunjuk pengambil kebijakan. Mereka tidak bisa ditinggalkan, tapi masih ada yang lain yang akan disampaikan oleh pengambil kebijakan. Sudah dengar untuk 6 distrik? Beliau tidak ada benci, tidak ada dendam. Dia merangkul semua 6 distrik. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan untuk saudara-saudara saya dari 6 distrik bahwa di tengah-tengah 6 distrik itu ada DAS, ada kepala kampung, ada tokoh perempuan, ada tokoh agama. Jangan mereka ketemu bupati itu dengan pribadi kepentingan mereka sendiri, tapi merangkul semua anak-anak di distrik masing-masing. Kasihan, mereka sudah mengabdi jadi honor. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan siapapun yang bertemu dengan saya akan lanjutkan kepada pengambil kebijakan. Saya tidak melarang untuk tidak usah bertemu dengan saya, tetap bertemu. Karena seperti tadi yang tadi saya sebut, lembaga-lembaga itu tetap mereka punya anak-anak saja, yang lain tidak. Oleh sebab itu saya juga membuka diri untuk adik-adik 6 distrik honorer ini bisa menyampaikan, maupun ASN yang dianggap mempunyai kompeten untuk nasib adik-adik
atau keluarga di 6 distrik, ya saya siap menerima di ruangan maupun di rumah. Nah, yang berikut, kita ini sidang ini pertemuan tidak habis-habis. Kepala Dinas Pendidikan yang baru saya sampaikan lewat apel ini, tolong data anak-anak Papua yang sekolah di luar. Dana otsus dikhususkan untuk anak-anak Papua. Bapak siap buat edaran ke sekolah-sekolah supaya dari sekolah itu mereka baca, sampaikan kepada orang tua mereka yang non Papua. Bapak sudah dengar apa yang saya sampaikan. Dana otsus khusus pendidikan untuk orang-orang Papua, anak-anak Papua. Tapi ingat, kamu dengar ini kasih tahu sama orang tua. Jangan, yang dibutuhkan di ASN itu SDM, sumber daya manusia, kompetensi. Bukan pergi kuliah terus datang depodada di kabupaten ini terus bilang saya intelektual. Tunjukkan jati dirimu sebagai intelektual di negeri. Cukup. PLT Sekda Adolf KW yang bodoh. Yang lain tidak sebodoh seperti Adolf KW. Cukup saya sendiri. 6 distrik tidak bisa bodoh seperti Adolf KW. Ini saya sampaikan di dinas saya pertama BKD dan Perindakop. Cukup saya sendiri yang bodoh. Jangan seperti saya. Menyangkut kekurangan honor, kekurangan gaji atau tunjangan, ada pimpinan koordinasi. Pimpinan itu biarpun dia ompai kah, dia napi kah, dia ambil kah, kita hargai dia. Kalau kita mau menang sendiri, kapan baru kita mau tahu? Kita buta bisa tuntun buta, tidak bisa. Di negeri ini kita mau bangun tuh harus orang yang memiliki kompetensi. Kompetensi itu apa? Pimpinan orang amber, tapi mari kita menghargai supaya apa yang dia lakukan itu seketika dia tidak ada, kita akan memimpin di negeri ini. Begitu. Jangan bilang Pak Bupati itu dia lantik amber-amber saja baru kita, tidak. Mari kamu lihat di kesatuan kah? Angkatan darat maupun kepolisian itu, biarpun dia satu balak, dia hormat yang polisi Belanda kah, Jepang yang ini ekor ikan merah satu tuh, karena dia senior. Hormat Pak, kita harus belajar dari situ. Di angkatan itu dia ekor merah, dia sudah, tapi mereka tahu bahwa kita ini ekor kuning, tapi hargai yang ekor merah karena dia tua dinas. Kita untuk di sini tidak, di mana-mana tempat Papua secara keseluruhan kita mau lebih daripada komandan yang awal. Nah, ini untuk kasubag program masing-masing OPD supaya koordinasi dengan Kabak pengadaan barang dan jasa adakah? Tolong, baik fisik maupun non fisik, konsultan yang kalian pakai jangan sampai ada king kalingkong di dalam. Masa saya baru kemarin hadir di sana, ibu-ibu dewan, bapak-bapak dewan bilang, Bapak, pada saya mau izin, kami punya kepoker ini kok, konsultan bisa potong 200 juta, 100 juta untuk pengawasan dengan perencanaan. Saya bilang, aneh. Untuk dinas Perindakop, pakai konsultan yang saya pakai, tidak usah pakai
konsultan yang tinggal lingkong dengan perencanaan, apa Kasubag perencanaan. Hari Senin Kasubag perencanaan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan ketemu saya, selesai apel. Pak Kadis ada hadir, Kasubag perencanaan, pendidikan dan kesehatan. Kalau mengabdi yang baik. Sekarang saya tegas. Saya kemarin sampaikan Dewan orang, Bapak mantan Sekda, dia bisa tegas, dia tahu situasi Mansel dengan tradisi apa yang selalu kita lakukan. Kaca-kaca hancur, keuangan hancur. Tapi saya tidak ada benci, tidak ada dendam di hati saya. Saya bicara kasar di apel ini, tapi ketika ketemu saya di ruangan atau di rumah, saya sapa dengan senyum. Jadi bukannya mantan Sekda tidak mau ketemu apa, dia tahu. Dia tahu. Dia lihat kiri kanan, dia punya kaca pica. Dia cuma diam. Hati-hati loh. Pergumulan itu lebih tajam. Yaitu doa. Bukan saat kita lakukan, tapi di suatu saat ke depan kita akan rasakan itu. Nanti dia panggil dukung sampai bawa ke medis terjadi. Pak dokter, ini tuh nanti dengan ketempuh pengobatan tradisional. Tapi saudara dan saya tidak sadar bahwa ada tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan hati Tuhan. Ingat. 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 Mereka hadir di negeri ini. Bapak-bapak eselon 2 dan Bapak asisten, mereka hadir di negeri ini memberikan inspirasi untuk kita. Kita belajar dari mereka. Supaya kita juga tahu dan kita juga mau jadi tuan di negeri sendiri. Pasti kita ikut lomba maraton. Semua akan mencapai garis finish. Paham tidak? Jadi ASN, tetapi tetap pasti ada badai, apa banjir. Banjir itu kematian. Yang kuat berenang dia selamat. Yang tidak kuat berenang, ya tidak sampai masa usia pensiun, dia sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, kemarin BPK ketemu saya. Saya tanya, Pak Inspektur ada kan? Sekretaris? Kabit? Ya, saya mau apa? Bu Kabit? Ya, saya tahu nanti hujan ya kita ke pendopo. Biar sesak kita berjempitan apa? Impit-impitan di situ. Dengar. Tadi saya bilang jangan bodoh seperti saya. Saya sadari saya punya diri. Pak Wakil itu saya honor satpol tuh. Saya pegang 2 batu, mabuk. Saya selalu ketemu Pak Wakil tuh. Bapak hormat. Nggak nasuh rasa. Bawa beban dan tanggung jawab kamu. Dulu tuh 2 tangan. Itu mana Hermanin Duet? Hermanin Duet itu dia sudah jadi ASN. Saya cari dia 2 minggu tidak dapat. Itu. Jadi program outsource non fisik harus koordinasi. Karena apakah itu apa? Dan untuk pengusaha lokal kontrak
Untuk kontraktor, log apa asli, sekarang saya sampaikan. Dengar dan sampaikan yang punya dokumen-dokumen, modal awal di rekening korang itu paling tinggi 30 juta, paling rendah 25 juta. Pak Kabak, ingat ya, rekening korang itu harus ada. Kenapa? Orang yang punya rekening korang ada, mereka punya pekerjaan, dapat pekerjaan tidak, dan hindari pungli-pungli. Ada kegiatan pungli-pungli. Labu punya hati, manusia yang punya profil juga punya hati. Mungkin itu saja penyampaian saya di pagi hari ini untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selesai.